Halo anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran kita pada hari ini, pemrograman dasar. Kali ini kita akan belajar di KD 3.4 yang part kedua. Ya, part kedua ini kita akan belajar tentang variabel dan konstanta. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, baiklah kita awali dulu dengan doa agar apa yang kalian pelajari, apa yang kalian dapat pada materi pada kali ini dapat kalian serap dan dapat kalian mengerti dengan baik. Baiklah, mari kita berdoa menurut agama yang kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, kita akan langsung saja mulai untuk pelajaran kita pada hari ini. Kita akan garis besar presentasi atau pokok pembahasan kita pada kali ini adalah variabel dan konstanta. Ya, untuk pertemuan kemarin kita sudah belajar atau membahas tentang tipe data. Ya, banyak tipe-tipe data yang ada dalam pemrograman bahasa C++. Yaitu kalian bisa pelajari ada integer, kemudian ada double, kemudian ada string, ada karakter dan seterusnya. Ya, itu silakan kalian tonton lagi video sebelumnya, baru kita akan masuk ke video berikutnya atau video ini adalah tentang variabel dan konstanta. Oke, kita akan mulai tentang variabel. Ya, apa sih itu variabel gitu ya? Ya, di sini variabel adalah penanda atau identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Ya, setiap variabel itu memiliki nama yang dipakai untuk identitas dari variabel tersebut. Ya, jadi variabel adalah tempat untuk menampung sebuah nilai. Ya, untuk menampung sebuah nilai. Ya, jadi variabel itu harus memiliki nama variabel atau identitas dari variabel. Ya, seperti itu. Oke, jadi sesuai dengan namanya, isi dari variabel itu bisa berubah-ubah sepanjang kode dari program tersebut. Ya, sepanjang program tersebut belum selesai, isi dari variabelnya itu bisa berubah-berubah. Ya, isi atau disebut dengan value. Ya, value-nya bisa berubah-berubah. Ya, jadi istilahnya sebuah variabel itu adalah tempatnya atau tongnya. Ya, tongnya itu berisi nama, ya, ada nama variabelnya, dan variabelnya itu juga berisi isi, ya, berisi value-nya seperti itu. Oke, kita akan coba lihat. Ya, sebagai contoh, jika kita membuat program menghitung luas persegi, kita menyiapkan, yang perlu kita siapkan adalah variabel panjang dan lebar. Ya, karena luas persegi adalah panjang kali lebar, gitu ya. Jadi kita harus siapkan dulu variabel panjang dan lebar. Ya, variabel panjang dan lebar itu bisa diisi angka atau nilai. Misalkan untuk panjangnya 10, untuk lebarnya 12, seperti itu. Ya, ataupun dan nantinya isi variabel panjang dan lebar itu bisa ditukar atau bisa diganti dengan angka 35 dan 40 ataupun angka lain, ya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, ya, sesuai dengan programnya mau menghitung apa sih, seperti itu. Ya, jadi variabel itu memiliki suatu nilai dan nilainya itu bisa berubah-berubah sepanjang dari program tersebut. Ya, variabel juga bisa dipakai untuk menampung nilai inputan, ya. Misalkan jika kita ingin nilai panjang dan lebar itu diisi oleh user atau menggunakan aplikasi atau menginput dari keyboard, itu bisa. Ya, itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Jadi pengertian teknis atau pengertian variabel itu, yang menurut Wikipedia itu adalah variabel adalah lokasi penyimpanan, ya, suatu alamat di memori yang diwakili oleh sebuah nama. Ya, variabel itu berisi nilai yang jumlahnya sudah atau belum diketahui. Ya, kalau sudah diketahui, ya, kita inputkan dari programnya. Kalau yang belum diketahui, ya, kita inputkan dari keyboard. Ya, seperti itu. Ya, jadi variabel adalah lokasi penyimpanan, ya. Jadi suatu alamat memori yang diwakili oleh sebuah nama yang memiliki nama variabel, dan variabel itu bisa memiliki nilai yang nilainya itu yang sudah diketahui ataupun yang belum diketahui. Oke, seperti itu. Ya,
Ya, berikutnya adalah aturan penamaan variabel dalam bahasa C. Ya, ini yang perlu kalian perhatikan. Ya, variabel itu biasanya terdiri dari huruf, angka, dan karakter. Ya bisa dari huruf, angka, karakter, atau underscore, atau garis bawah. Karakter underscore atau garis bawah. Ya, yang selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah karakter pertama dari variabel hanya boleh berupa huruf dan underscore. Ya, tidak bisa berupa angka. Ya, meskipun diperbolehkan, sebaiknya tidak menggunakan karakter underscore atau garis bawah sebagai awal dari variabel. Ya, karena bisa bentrok dengan beberapa variabel atau settingan dari program tersebut. Ya, jadi perlu kalian ingat diawali oleh huruf, gitu ya, huruf. Nah, penamaan variabel juga harus konsisten, gitu ya. Harus konsisten maksudnya apa? Kalian membuat nama variabel itu huruf kecil, ya kalian harus huruf kecil saja semua. Ya, jangan ada huruf besar di awal, misalkan nama N-nya huruf besar, ya selanjutnya huruf kecil tuh lebih baik jangan. Ya, jadi kalian harus konsisten, huruf kecil aja semua. Nama dengan huruf kecil semua. Seperti itu. Ya, kemudian aturan penamaan variabel yang berikutnya adalah variabel itu harus selain dari keyword. Ya, keyword adalah kata kunci. Ya, sebagai contoh, kita tidak bisa memakai kata int sebagai nama variabel. Karena int merupakan keyword, ya, untuk menandakan tipe data integer, ya. Jadi tidak boleh menggunakan nama variabel adalah int. Nah, apa saja sih yang termasuk dengan keyword atau kata kunci, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Oke. Beberapa compiler dalam bahasa C++ ada yang membatasi panjang variabel, ya, maksimal 31 karakter. Ya, agar lebih aman sebaiknya ya tidak menulis nama terlalu panjang, ya, nama variabel tidak terlalu panjang, yang lebih dari 31 karakter. Ya, ini yang seperti tadi yang sudah Bapak bilang, pemberian nama variabel bersifat case sensitif, ya. Jadi kalian harus konsisten, apakah dia huruf kecil ataupun huruf besar, itu harus konsisten. Oke. Ya, berikutnya, ya ini kata kunci yang sering kita jumpai dalam bahasa di bahasa C++ yang sering kita jumpai ada ya int tadi, ada double, ada else, ada if, ya goto, for, float, cons, itu continue, default, delete, ya inline, public, ya, dan seterusnya, void, ya switch, ya union, itulah nama kata-kata kunci yang tidak boleh digunakan untuk variabel. Ya, jadi kata kunci ini tidak boleh digunakan untuk penamaan variabel, ya. Ingat, itu tidak boleh digunakan untuk penamaan suatu variabel. Oke, seperti itu. Oke, cara penulisan dari variabel di dalam bahasa C. Ya, untuk menulis variabel dalam hampir semua pemrograman itu terdapat dua langkah. Yang pertama adalah deklarasi dan inisialisasi. Ya, deklarasi dan inisialisasi. Ya, apa itu deklarasi, apa itu inisialisasi? Kita akan lihat slide berikutnya. Ya, cara penulisan variabel menggunakan deklarasi di sini adalah proses untuk memberitahu compiler, ya, C++ bahwa kita akan membuat sebuah variabel. Ya, proses untuk memberitahu compiler bahwa kita akan membuat satu variabel nih, membuat 2 variabel, membuat 3 variabel, membuat 4 variabel, itu adalah disebut dengan deklarasi. Yang memberitahu compiler C++ bahwa kita akan membuat sebuah variabel. Ya, misalkan seperti ini. Oke. Ya, jadi bahasa C++ ini termasuk bahasa pemrograman yang menggunakan konsep strongly typed programming language, ya. Strongly typed, ya, programming language, ya, yang artinya untuk setiap variabel harus ditulis, ya, untuk setiap variabel yang harus ditulis dia akan berisi tipe data terlebih dahulu, ya. Jadi diikuti oleh tipe data terlebih dahulu. Ya, apakah seperti itu pelajaran
yang berikutnya yang sudah kemarin itu adalah tipe data ya. Apakah tipe data bilangan bulat adalah integer untuk pecahan, atau adalah float atau double, untuk huruf itu adalah char atau string ya, dan lain sebagainya. Itu konsep dari tipe data harus kalian pahami dulu, baru kita bisa ke variabel. Oke, tipe data yang sering dipakai adalah integer ya. Integer yakni tipe data bilangan bulat ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu tipe data integer. Itu ditulis dengan keywordnya adalah int. Keywordnya adalah int. Untuk double ya, untuk pecahan 1,2, 1,3, 3,14 itu pecahan ya. Double ditulis dengan keywordnya adalah double. Untuk karakter ya, tipe data seperti A atau Z, B dan seterusnya satu karakter aja, itu ditulis dengan keywordnya char ya, itulah char. Untuk tipe data string yakni tipe data yang menampung kumpulan karakter, itu disebut seperti ya kata belajar, wiraharapan, atau selamat datang di wiraharapan. Itu tipe data string ditulis dengan keywordnya adalah string ya. Jadi int aja yang disingkat jadi ya, integer aja yang disingkat jadi int, double tetap double, karakter juga disingkat jadi char, string tetap dia string, seperti itu. Oke, ini contohnya untuk kita mendeklarasikan 4 variabel ya. Yang pertama adalah int ya, ingat ya, harus diawali dengan tipe data terdahulu. int kemudian hasil. Nah, hasil ini adalah nama variabelnya. Double IPK ya, berarti tipe datanya double, kemudian nama variabelnya adalah IPK. Tipe datanya adalah char, nama variabel adalah kelas. Tipe data adalah string, nama variabelnya adalah kegiatan. Ya, lihat di baris ke-15 perintah int hasil akan membuat membuat variabel hasil, yang buat variabel hasil dengan tipe data int. Ya, artinya variabel hasil hanya bisa diisi oleh angka bulat karena dia tipe datanya adalah int. Jadi kalau misalkan dia tipe data pecahan, dia akan error. Ya, jadi karena dia tipe datanya int, maka apapun yang akan nilai yang dihasil atau di nama variabel hasil di sini harus bilangan bulat ya. Ya, berikutnya juga kemudian di baris 16 variabel IPK bertipe double yang bisa menampung angka pecahan. Ya, diikuti oleh variabel kelas yang bertipe char berarti menampung satu karakter. Yang terakhir bersifat string bertipe string bisa diisi dengan teks atau kalimat. Seperti itu ya. Bisa ya dipahami ya, int, double, char, dan string. Oke, kemudian nah, inisialisasi ya. Apa sih inisialisasi? Inisialisasi adalah proses pemberian nilai awal ke dalam variabel. Ya, pemberian nilai awal ke dalam variabel. Nilai yang diberikan harus sesuai dengan tipe data yang masing-masing. Ingat ya, nilai yang diberikan harus sesuai dengan tipe data masing-masing. Ya, misalnya variabel hasil bertipe int, maka hanya bisa diisi dengan angka bulat saja. Ya, itu harus dipahami. Ya, disesuaikan dengan tipe datanya. Oke, di sini bisa kalian lihat int hasil, double IPK, char kelas, string kegiatan. Ya, hasil sama dengan 10 ya. Karena adalah int, jadi bilangan bulat. IPK sama dengan 2.89 ya. Titik di dalam bahasa C adalah koma ya, koma itu diganti dengan titik atau bilang pecahan ya, 2,89. Ini kelas adalah B, kegiatannya adalah SMK Wiraharapan ya. Seperti ini. Sekarang kita masing-masing variabel sudah ya diberisi nilai ya. Inilah berisi nilai atau inisialisasi yang memberikan nilai. Inisialisasi adalah memberikan nilai. Oke. Tanda sama dengan berfungsi sebagai operator assignment ya. Assignment adalah penugasan. Hasil, saya tugaskan kamu menyimpan nilai 10 ya. Itu istilahnya seperti itu. IPK, saya tugaskan kamu menyimpan nilai 2,89. Kelas,
saya tugaskan kamu untuk menyimpan B. Ya, kegiatan saya tugaskan kamu untuk menyimpan SMK Wira Harapan. Nah, seperti itu. Ya, jadi setiap variabel itu akan menyimpan sebuah nilai. Ya, yang ini operator ya berfungsi sebagai operator assignment, ya, yaitu operator yang akan mengisi dari sebuah nilai. Proses assignment dilakukan dari kanan ke kiri, ya, dari kanan ke kiri, gitu ya. Ya, perintah hasil sama dengan 10 artinya memasukkan angka 10 ke dalam variabel hasil, ya. Memasukkan angka 10 ke dalam variabel hasil. Gitu ya, dari kanan ke kiri. Ya, 2,89 kamu masukkan ke variabel IPK, gitu ya. B kamu masukkan ke variabel kelas, SMK Wira masukkan ke variabel kegiatan, gitu ya. Oke. Ya, untuk bisa menampilkan isi data variabel kan kita bisa menggunakan cout, ya. Seperti yang udah kalian pelajari, ada cout. Ya, ini kalau kita menggunakan perintah cout atau menampilkan hasil dari program di sini, ya, cout kita panggil hasil, ya, panggil hasil, kemudian NL, IPK panggil IPK, NL, kelas panggil kelas, kegiatan panggil kegiatan, dan seterusnya. Ya, ingatnya karena inilah bersifat case sensitif harus sama. Variabelnya kita menuliskan huruf kecil semua, ya. Inisialisasinya kita juga huruf kecil, kemudian kita harus panggil variabelnya juga harus huruf kecil, ya, seperti ini. Kalau satu aja dia huruf besar, dia akan error, ya. Jadi harus konsisten, ya, harus, karena dia mengandung case sensitif, huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan di sini, ya, seperti itu. Jadi harus konsisten untuk kita memanggil memanggil variabelnya, ya, seperti ini. Ya, hasil adalah 10, 2,89 B SMK Wira, dan seterusnya. Oke, berikutnya, ya, kita juga bisa mendeklarasikan beberapa variabel dalam satu baris perintah, ya, selama variabel tersebut memiliki tipe data yang sama. Nah, ini yang paling penting, ya, selama variabel tersebut memiliki tipe data yang sama. Ya, misalkan kalau di sini di baris 15 ini int abc, ya, jadi variabelnya adalah abc, tipe datanya sama int, ya. Di sini variabel a diinisialisasikan atau di 12 diberikan ke nilai a, 3 diberikan ke nilai b, 56 diberikan ke nilai c, ya. Jadi waktu kita cout dia akan tampilnya atau hasilnya adalah seperti ini, 12, 3, 59, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, itu ya untuk variabel, ya, seperti itu untuk penambahan variabel. Jadi penulisan variabel itu harus diikuti, pertama adalah diikuti oleh tipe data yang lebih dahulu, kemudian baru nama variabelnya. Nah, nama variabelnya itu punya aturan penulisan sendiri-sendiri, ya, tidak boleh keyword, kemudian harus huruf, ya, tidak boleh angka, kemudian tidak boleh ada spasi, dia harus ada underscore, dan harus konsisten karena dia bersifat case sensitif, ya. Kalau kecil semua, huruf besar semua, seperti itu. Oke, kemudian variabel itu juga memiliki nilainya itu bisa dari proses ataupun ditentukan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke konstanta, ya. Yang kedua ada konstanta, ya. Nah, ini, ya, konstanta adalah suatu tempat atau kontainer dari suatu nilai. Nah, kok sama, Pak, dengan tadi juga variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah nilai. Nah, sekarang konstantanya apa sih, gitu ya? Ya, konstanta itu sesuai dengan namanya konstan. Nilai dari konstanta bersifat tetap atau konstan dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Ya, jadi inilah yang membedakan antara konstanta dan variabel. Kalau konstanta itu bersifat tetap, kalau variabel itu bersifat tidak tetap, bisa berubah-berubah selama program itu berjalan. Nilai dari variabel itu bisa berubah. Tapi kalau dia konstanta, nilai dari variabel tersebut akan tetap. Gitu. Ya, dalam membuat konstanta di dalam bahasa C++ ada dua cara, menggunakan keyword define, ya, tanda crash atau pagar define, dan menggunakan keyword const, ya.
keyword define dan keyword cons. Oke, kita akan coba satu-satu dulu. Define ya, keyword define ya, jika kita ingin membuat konstanta dengan keyword define, konstanta ini ditulis sebelum main ya, sebelum main. Jadi paling atas sebelum main itu kita tentukan di sana define. Ya, misalkan sini ya, define, kemudian nama konstantanya apa, kemudian nilainya berapa. Ya, di atas main ya, di sini di atas main define panjang, berarti panjang itu adalah nama konstantanya, kemudian 8 adalah nilainya. Lebar juga seperti itu adalah nilainya. Ya, jadi kalau udah konstanta yang define ini tidak perlu lagi kita membuat tipe datanya apa. Dia langsung terdeteksi otomatis gitu ya, seperti itu. Ya, misalkan seperti ini panjang, kita ambil panjang di sini, kemudian lebar juga lebar, di sini 8, di sini 5, luasnya adalah panjang kali lebar. Inilah operator perkalian ya, operator aritmatika perkalian, panjang kali lebar, berarti 8 kali 5 adalah 40. Ya, ini yang berbeda adalah cout ya, tanda petik garis miring n ya, garis miring n titik koma ini sama seperti NL ya. Nah, singkatnya NL itu untuk merubah baris ya, berpindah ke baris baru seperti itu ya. Itu ya, itu kalau define di sebelah di atas main didefinisikannya. Oke, ini penjelasan dari program ya. Di sini kita membuat dua buah konstanta, seperti tadi udah bilang, adalah panjang dan lebar, masing-masing berisi nilai 8 dan 5 ya. Di sini panjangnya 8, lebarnya 5. Ya, perintah ini harus ditulis dulu sebelum int main. Ya, format pembuatan konstanta menggunakan perintah define adalah, nah ini formatnya adalah define, kemudian nama konstantanya apa, kemudian nilai konstantanya. Ya, dalam kode program di atas tadi perintah define panjang 8 ya, artinya kita membuat konstanta bernama panjang yang isinya adalah 8. Nah, sedangkan perintah define lebar 5 artinya kita membuat konstanta bernama lebar yang isinya adalah 5 ya, seperti itu. Itu define. Ya, pada bagian program utama yaitu di dalam int main, masing-masing konstanta ditampilkan dengan perintah cout ya, perintah cout. Ya, sebagai tambahan perintah cout ya, garis miring n ini, atau bisa juga menggunakan perintah cout nl ya, kita biasanya pakai nl, ini juga bisa. Garis miring n itu dipakai untuk membuat karakter new line ya, baris baru. Nah, tujuannya agar teks berikutnya tampil di baris yang baru atau di bawahnya. Ya, tanpa perintah ini teks akan tersambung terus ke kanan ya, seperti itu. Itu yang baru nl ataupun garis miring n seperti ini. Oke, aturan penamaan konstanta ya. Jadi sudah ya menjadi kebiasaan atau mayoritas suatu programmer untuk membuat nama konstanta adalah huruf besar. Ya, tujuannya agar memudahkan atau membedakan dengan variabel yang menggunakan huruf kecil. Ya, meskipun begitu kita juga bisa membuat konstanta dengan huruf kecil ya. Jadi itu ya. Jadi kalau penamaan pembuatan nama variabel itu huruf kecil, kalau dia konstanta kita sepakati aja kita menggunakan huruf besar. Kemudian kalau variabel itulah huruf kecil. Seperti itu ya. Ya, meskipun kalau konstanta bisa huruf kecil ya bisa saja sebenarnya. Ya, tapi agar bisa membedakan antara variabel dengan konstanta. Ya, seperti ini. Ya, konstanta menggunakan huruf kecil. Ya, konstanta website dan IPK ya. Bukan website ya. Sekolah dan nilai ya. Ya, di sini sekolah, di sini nilai ya. Ya, karena nilai konstanta sekolah berupa teks, dia harus ditulis dalam tanda kutip 2 ya. Ini membedakan ya. Kalau dia bernilai teks, dia harus ada kutip 2-nya. Kalau dia bernilai angka, dia tidak perlu ya. Kalau teks dia harus kutip 2-nya ya. Ya, ini
nilainya apa, hasilnya di bawah di sini. Oke, seperti itu. Ya, ini konstan keyword cons ya. Berbeda dengan define yang tadi ya. Ya, define kalau dia keywordnya cost ya, pembuatan konstanta, sekarang berada di dalam min ya, di dalam mainnya, dan harus ditulis tipe datanya. Nah, ini yang berbeda. Kalau dia di define tidak perlu ditulis tipe datanya. Kalau dia menggunakan cons itu harus ditulis tipe datanya ya. Ya, jadi format pembuatan konstantanya adalah cons ya, tipe data, nama konstantanya apa, kemudian sama dengan nilainya apa, berapa nilainya. Ya, itu yang membedakan. Cons, tipe datanya apa, kemudian nama konstantanya sama dengan nilai konstantanya apa. Begitu. Oke, berikutnya kita lihat di sini cons string sekolah ya. Sekolah huruf besar semua itu adalah konstanta, ada cons di sini menandakan bahwa dia konstanta. String sekolah ada SMK Wiraharapan, nilainya 88,5 karena double. Ya, kalau double itu sebenarnya bisa digunakan untuk bilangan bulat bisa, bilangan pecahan bisa gitu ya. Itu untuk double. Kalau INT hanya untuk bilangan bulat saja. Gitu ya. Cout sedang belajar bahasa C++ di ya, kita manggil konstanta sekolah ya, memanggil konstanta sekolah. Isinya adalah SMK Wiraharapan. SMK Wiraharapan yang keluar. Ya, cout lagi, semoga dapat nilai. Ini lagi memanggil konstanta ya, nilai ya, isinya 88,5 ya, dia di SMK Wiraharapan semoga dapat nilai 88,5. Oke, seperti itu. Ya, kalau penjelasan dari programnya ya, dalam kode program di atas perintah cons string sekolah SMK Wiraharapan artinya membuat konstanta bernama sekolah dengan tipe data string yang diisi teks SMK Wiraharapan. Ya, sedangkan perintah cons double nilai sama dengan 8,5 artinya saya membuat konstanta bernama nilai dengan tipe data double yang isinya adalah 88,5 ya, seperti itu. Oke, itu aja video kita dari ini. Kita sudah belajar dua materi ataupun dua materi baru, yaitu adalah variabel dan konstanta. Ya, sebenarnya di KD 3.4 ini masih ada satu lagi yang kita ingin pelajari adalah operator. Ya, mungkin kita akan membuat video part 3-nya, kita akan membahas tentang operator. Ya, jadi kita sudah belajar tentang variabel, kita sudah belajar dengan konstanta. Apa sih bedanya konstanta dan variabel? Itu coba kalian perhatikan baik-baik di video ini ya. Seperti itu. Karena ini kita akan mulai untuk minggu depan kita sudah pas gitu ya. Jadi materi pasnya adalah sampai dengan variabel dan konstanta ya. Jadi silakan pelajari video ini nanti, atau juga nanti Bapak akan kasih PDF-nya, silakan kalian pelajari ya. Oke, itu saja video kita pada hari ini. Sampai jumpa di video part berikutnya. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.